Bapa, kami datang di hadapan Engkau, membawa seluruh keberadaan kami Tuhan. Dengan penuh kerinduan, kami mau menaruh semua perhatian kami untuk Engkau dalam waktu ini. Ini yang kami yakini Tuhan, bahwa 2-3 orang berkumpul memanggil namamu, di situ Tuhan hadir. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di tempat di mana kami mengikuti ibadah online ini. Immanuel, Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kami semua. Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna, Tuhan, yang mulia, yang membawa kami sehingga kami ada sampai hari ini. Makasih Tuhan. Kami mau bawa semua ucapan syukur, penyembahan, pujian kami buat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang baik, yang menyertai kami sampai hari ini. Mari saya undang kita semua, mulailah menyanyikan lagumu untuk Tuhan dari hati. Nyanyian ucapan syukur, nyanyian kemenangan, nyanyian sukacita. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Baba Father. Kau Immanuel, Kau hadir di mana saja. Kami perlu Engkau, kami butuh. Kemana aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu. Dari hati
kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-Mu, janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Selalu yang terbaik dari Tuhan. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-Mu, janji-janji-Mu hidup di dalamku, yes, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalamku. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan
kami semua mencapai potensi terbaik kami yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tentukan buat kami. Kuasa-Mu yang melihat jauh ke depan, dan biar kami semua menggapai itu Tuhan. Hari ke hari, semakin hari kami semakin mencapai potensi terbaik kami untuk menghidupi rancangan Tuhan yang sempurna itu. Perkataan-Mu yang berkuasa hidup dalam hati kami. Sama-sama. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
Namamu yang kami panggil setiap hari dalam hidup kami, dalam semua pokok doa kami. Dan kami tahu tidak akan pernah sia-sia apa yang menjadi pilihan kami sampai akhir hayat kami, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan kebenarannya lah yang memerintah dalam hati, pikiran dan hidup kami. Rumah kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, sama-sama. Yang dikasihi Tuhan, yang sudah beroleh keselamatan dari Yesus Kristus, boleh katakan amin. Amin. Yes, amin. Saya mau tahu dong, hati itu sebelah mana ya? Coba masing-masing tunjuk hatinya di mana. Hatinya di mana Bu? Hatinya di sini ya. Oke, coba pegang. Tengok kanan kiri, katakan Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatiku. Amin. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku. Selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Tujuh hatimu, hatiku selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, yeah. Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu
dalam hati dan pikiran kami. Firman-Nya menguasai semua situasi keadaan yang kita hadapi setiap hari. Apa yang kita perlukan, apa yang kita hadapi, semua sudah ada jawabannya dalam firman Tuhan. Karena hati Tuhan ada buat Bapak Ibu semua, buat saya, buat semua orang-orang terkasih kita, anak-anak kita. Doa saya, hari ini kita semua mencapai potensi yang terbaik dari diri kita. Menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi oma, opa. Be the best. Karena nama Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, yes, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu
Oh, kami menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja atas kota kami. Engkau Tuhan dan Raja atas bangsa Indonesia. Engkau Tuhan dan Raja atas gerejamu di tempat ini. Engkau Tuhan dan Raja atas rumah tangga kami, atas usaha pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas hidup kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat silakan. Ya, saudara, luar biasa, luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara, poinnya adalah memang benar-benar Tuhan harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Amin. Tuhan memang benar tinggal di dalam kita. Tetapi siapa yang berkuasa? Itu adalah pertanyaan penting. Siapa sesungguhnya yang berkuasa atas hidup kita? Yang ngatur-ngatur. Yang ngatur. Come on, saudara harus pikirkan pertanyaan itu. Siapa yang sebetulnya ngatur-ngatur hidup kita? Saya kira kita ngatur-ngatur sendiri, bukan? Kita ngatur keuangan kita sendiri, kita ngatur kita mau apa, dan lain-lain. Ya, jadi kita perlu belajar hari ini adalah bagaimana caranya mengizinkan Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan memang maha kuasa, tetapi mengenai diri kita, kadang-kadang pernah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya pengen supaya Roh Kudus menjadi diktator saja atas saya. Bukan saudara, atas saya aja. Supaya saya bisa gampang diatur. Karena saya punya keinginan, saya punya rencana, saya mempunyai ide, gagasan, gairah, pemikiran tentang bagaimana sesuatu dikerjakan, bagaimana hasilnya, apa yang akan dicapai, saya punya dan saya kira semua kita punya. Amin. Tapi sayangnya Roh Kudus tetap tidak mengambil kehendak kita untuk mengatur diri kita. Dan itu seringkali menjadi jebakan Batman untuk kita. Betul ya? Oke ya? Karena Tuhan Maha Kuasa, tapi beliau tidak pernah menjadi diktator yang ngatur semuanya, yang mengendalikan, nyetir kita sampai kita mengatakan silakan aturnya. Betul ya? Amin ya? Kalau kita serahkan kendali kepada beliau ya. Nah, dalam 3 minggu berturut-turut ini adalah minggu ketiga. Yang pertama saya kira kita harus sudah belajar memadamkan panah berapi dari si jahat. Sudah? Sudah? Oke ya, gimana rasanya? Enak kan? Ya, oke, sudah coba? Bagaimana caranya memadamkan panah-panah berapi sehingga tidak ada yang bisa melukai kita, amin ya. Ya, semua kejahatan, semua bentuk hal yang buruk, yang menyakitkan, sakit penyakit dan semua kelemahan, semua pikiran orang, perkataan, sikap dan semua hal tidak bisa menyakiti kita. Karena kita punya kemampuan untuk memadamkan itu sebelum dia datang. Kalau dia datang sampai di kita cuman tinggal selongsong peluru yang kosong ya. Gak sakit, bilang gak sakit. Gak sakit, dia apa-apain gak sakit ya. Karena kita udah tahu. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita dapat memiliki kekuatan bahkan sampai di masa tua kita. Kemarin Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Enggak simpan marah, enggak simpan kecewa, enggak simpan dendam, enggak simpan kepahitan. Tapi simpan janjinya Tuhan. Itu yang bikin Kaleb tetap sehat. Dan hari ini adalah pelajarannya adalah, ini semua adalah ilmu saudara. Firman itu ilmu untuk hidup. Kalau saudara melihat firman sebagai ilmu untuk hidup, saudara akan jadi orang yang berilmu luar biasa. Haleluya, amin ya. Nah, kita sering kagum kepada orang-orang, wah dia punya ilmu. Enggak, waktu saudara belajar menerima firman ini, saudara jadi orang berilmu ya, saudara lebih bijak daripada orang-orang lain ya. Oke, haleluya. Mari buka materi saya ya. Ya, bukan itu. Can you help me? Ini dia. Baca sama-sama, 3. Daud maju, 1, 2, sama-sama ya, 1, 2, 3. Daud
maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saudara-saudara, kita perlu sepakat bahwa membuat saudara berhasil adalah idenya Tuhan, gagasannya Tuhan. Amin. Tuhan yang pengen. Karena saya mempunyai banyak sekali bukti, ya. Yang pertama, saudara, John Bevere kurang E-nya, kurang huruf E. Mengatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia membawa di dalam dirinya keinginan untuk menjadi luar biasa. Benar enggak sih? Ya. Waktu kita masih kecil, anak-anak sekolah gimana tuh? Kok ada temannya dapat nilai bagus, kita pengen enggak sih? Pengen ya? Kok dia bisa dapat bagus ya? Kita pengen. Sudah ada jadi juara kelas, pengen jadi juara umum, sudah juara umum, juara kecamatan, kabupaten, juara nasional, kalau bisa juara dunia, kalau bisa juara sampai di luar angkasa, ya. Kalau masih bisa, karena itu memang itu normal bagi kita, ya. Dan saya bersyukur bahwa kita ada perasaan itu, ingin untuk selalu mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, itu gagasannya Tuhan. Nah, banyak ayat yang mengajarkan kepada kita. Nah, salah satunya dalam Ulangan pasal 28. Nah, saya tidak menemukan ayat-ayat yang kumaksudkan, guys, ya. Nah, ini dia, 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini juga idenya Tuhan, supaya engkau terus naik dan tidak nyungsep. Supaya engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor saja. Ini adalah rencana Tuhan. Dan kau, saudara, belajar Alkitab, semua orang yang namanya disebut di sini, yang disebut Alkitab, yang ada hubungannya dengan Tuhan, yang terhubung secara benar dengan Tuhan, semua orang itu selalu diikuti dengan keberhasilan. Amin. Tidak ada orang yang relate dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan secara benar, akurat, dan gagal belum pernah saya temukan di Alkitab ini. Selain daripada semua orang yang terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, relate dengan Tuhan, semua mereka dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Dan itu memang keinginan Tuhan. Tuhan ingin. Jadi kita mau belajar satu rahasia saja. Kemarin saya taruh satu, menyimpan janji. Nah, ini yang kedua, satu aja. Satu aja. Ya. Oke, ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang membuat Daud lebih berhasil dari pegawai Saul yang lain adalah karena Roh Kudus berkuasa atas hidupnya seumur hidup. Jadi garis bawahi kata kalimat Roh Kudus berkuasa. Jadi perjuangan kita sebetulnya adalah siapa yang berkuasa. Roh Kudus yang maha kuasa, yang mengurapi Daud sehingga dia berhasil sepanjang hidupnya. Roh Kudus yang hebat adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang maha kuasa, yang mengurapi Daud, mengurapi orang-orang dalam Alkitab. Roh Kudus pribadi yang sama saat ini tinggal di dalam saudara. Dan Roh Kudus itulah yang membuat saudara juga berhasil. Say yes. Semangat saudara, amin, amin. Sekarang tinggal di dalam diri saudara. Jadi sebetulnya tanpa Roh Kudus, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita baca ya, 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi
Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan sepanjang hidupnya Daud mengizinkan Roh Kudus memerintah, berkuasa atas hidupnya. Nah, ini sangat penting. Sebetulnya cuma di sini aja. Sejujurnya apa yang bikin kita banyak gagal karena bukan Roh Kudus yang berkuasa, tapi kita yang berusaha untuk menguasai Roh Kudus kalau bisa, tapi nggak mungkin. Kita pengen ngatur-ngatur, kita pengen beliau ikuti mau kita, tapi yang benar adalah Roh Kudus yang harus berkuasa. Amin. Roh Kudus mengurapi Daud, tinggal di dalam Daud. Orang percaya, Roh Kudus yang mengurapi Daud di dalam orang percaya, tinggal di dalam orang percaya. Apakah kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa, memerintah, atau kita berusaha mengatur, menguasai, mengarahkan, memerintah Roh Kudus? Ya, tolong direnungkan baik-baik. Sejauh ini, apakah kita berusaha untuk mengatur, menyuruh, mengarahkan beliau supaya ngikutin maunya saya? Saya maunya begini, Roh Kudus, tolong submit, tolong ikuti maunya saya. Apa artinya Roh Kudus berkuasa? Roh Kudus yang mengatur, Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang berkehendak, Roh Kudus memiliki tujuan mengatur jalan-jalan kita. Kita tunduk takluk kepada keinginan, rencana, tujuan, dan jalan-jalan yang dipilihkan Roh Kudus. Say yes? Ini artinya Roh Kudus yang berkuasa. Jadi bukan kalau Roh Kudus berkuasa atas saya dan atas Bapak Ibu, maka itu tentang keinginan Roh Kudus, jalan-jalannya, pikirannya, rencananya, tujuannya, dan kita sama sekali tidak memilih sendiri jalan kita, rencana kita, tujuan kita, pikiran, ide, gagasan, keinginan. Semuanya harus takluk kepada Roh Kudus, dan dengan rela saya memberikan sebuah challenge kepada saudara dan saya bahwa ini hanya untuk orang yang dewasa di dalam roh, orang yang dewasa rohani, untuk berkata kepada Roh Kudus, sekarang ini saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh rencanaku, untuk menyerahkan seluruh keinginanku, ide, gagasan, jalan-jalan, keinginan, mimpi-mimpi kepadamu. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Itu baru Roh Kudus berkuasa. Dan kalau sudah sampai di situ, tidak ada kegagalan. Pasti 1000% nggak ada kegagalan. Karena Roh Kudus tidak bisa gagal. Amin. Nah, hal pertama yang terjadi ketika Roh Kudus berkuasa atas seseorang, dan ini kita bisa masing-masing evaluasi. Seperti yang dialami oleh Daud ketika Roh Kudus menguasai dia. Daud, dia menang atas dirinya sendiri. Amin. Kita punya masalah dengan diri kita, setiap orang. Kita punya masalah dengan keakuan kita. Kita punya masalah dengan semua hal. Sebetulnya akar dari dia larinya di atas ya. Akar dari semua problem yang kita hadapi di dalam dunia ini cuma dua, akibat dosa, dan yang kedua adalah pengalaman traumatis. Dalam Mazmur pasal 118, tidak, Mazmur 118 ayat 13. Dia enggak ada di situ. 118, lihat sebentar.
Saya baca ya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Luka-luka traumatis itu adalah penyebab atau akar dari semua kegagalan. Cuma dua saja, akibat dosa dan pengalaman traumatis. Dan orang yang mengalami penolakan paling hebat itu adalah Daud. Mulai ketika dia dari rumah sebetulnya juga tidak dianggap kan. Karena waktu orang tuanya didatangi oleh Samuel bilangin keluar semua satu persatu. Kok bapaknya bahkan bisa lupa anaknya yang kecil. Gak masuk hitungan. Sampai Samuel bilang masih ada yang lain gak? Baru dia bilang oh iya masih ada yang paling kecil tapi dia lagi di padang. Jadi dia ayahnya, ibunya tidak punya ide untuk menunjukkan, untuk memperkenalkan anaknya. Daud, semua keluar kecuali Daud nggak disebut. Waktu orang Israel berperang melawan orang Filistin, lalu Daud diutus oleh ayahnya. Saudara tahu kakaknya bilang apa? Ngapain kamu ke sini? Aku ngerti kamu ini nakal ya. Kamu ini hatimu itu dasar ya. Jadi yang saya heran bagi saya adalah kenapa kakaknya bisa bilangin dia, aku tahu kejahatan hatimu. Dari mana dia bisa tahu kejahatan hatinya Daud? Saya kira mungkin sebagai anak remaja mungkin dia nakal-nakal dikit ya. Kira-kira begitu ya, sampai kakaknya bilang, aku tahu kamu itu nakal, kamu itu jahat, hatimu jahat, kamu nakal. Kamu kesini buat apa? Jadi bahkan kakak-kakaknya juga tidak memperhitungkan dia. Lalu setelah kemenangannya yang gilang gemilang, saya pikir harus ada satu upacara di mana sebagaimana presiden-presiden di dunia memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Daud tidak mendapatkan sama sekali, bahkan sebaliknya dia terusir dari negerinya, dari rumahnya, dikejar-kejar akan dibunuh. Saya bisa menyebut semua peristiwa yang dialami oleh Daud. Saudara tahu bagaimana dia melarikan diri? Dan dalam kondisi tertekan ada satu kota namanya Kehila di Israel diserang. Lalu mereka mengirim pesan minta tolong, minta bantuan. Pengikut Daud bilang kita di sini aja udah mati ketakutan kok kurang kerjaan. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang pergi. Lalu dia pergi, dia berhasil lagi kan, dia bisa bebaskan Kehila dari musuh-musuhnya. Tapi saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka telepon Saul ke sini, Daud ada di dalam kota ini. Gila enggak? Dia pertaruhkan nyawanya, tapi balasannya adalah dikhianati. Daud tanya ke Tuhan, Tuhan apakah warga Kehila akan menyerahkan aku? Tuhan bilang, heeh. Mereka akan menyerahkan aku. Dan dengan tiba-tiba dia lari dan orang-orangnya lari dari sana. Dan peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 30 tentang Siklak. Dari 200 pengikut jadi 400 jadi 600. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dikejar-kejar hutang, gak bisa bayar hutang. Petualang-petualang pasar, para preman. Mereka itu aman karena Daud pahlawan, gak ada orang yang bisa dekati mereka. Tapi satu hari ketika Siklak terbakar, semua orang bawa batu dan mereka ingin membunuh Daud. Dan masih banyak bagaimana ketika ia tertolak dengan anak laki-lakinya Absalom. Anak kandungnya. Sampai dia keluar kota dengan tidak memakai kasut. Lalu Simei mengutukinya di seberang jalan. Lalu dia kirim pesan kepada Yoab, jangan kau apa-apakan itu. Tapi Yoab sendiri juga adalah musuh dalam selimut. Yoab tidak pernah mematuhi Daud sekalipun. Ketika Yoab dan saudara laki-lakinya membunuh Abner, padahal Daud sudah menerima Abner. Dan kalau saudara baca kisahnya itu benar-benar pilu. Makanya Daud mengatakan, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Saya kira kita perlu menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan luka-luka, perasaan tertolak, perasaan tidak berharga, perasaan tidak berguna, tidak mampu. Semua tekanan, semua intimidasi kita perlu menghadapinya dan menyelesaikannya. Dan saya yakin ketika Roh Allah berkuasa atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu, maka kita memiliki kekuatan untuk menang atas diri kita sendiri. Nah, orang ini paling berhasil menangani semua luka, semua rasa sakit tanpa meninggalkan bekas, tanpa ada dendam, tanpa ada amarah. Jadi saya kemudian teringat cerita tentang seorang pria tua umur 83 tahun. Amin. Dia ada di McD. Dan dia mau, yaitu drive thru, membeli makanannya, dia pesan makanan tuh. Saudara pernah beli di situ kan ya? Ya, belokan, ada pesan dulu, ada menunya. Karena dia mungkin sudah umur, kurang bisa awas. Jadi agak lama kemudian di belakang ada orang klakson dia, klakson berulang-ulang kali sambil teriak-teriak, agak ngomong kata-kata yang agak kasar. Di belakangnya bapak tua ini. Kemudian setelah dia selesai, dia pergi ke loket yang pertama untuk bayar. Nah, waktu dia bayar juga pesanan perempuan yang di belakang yang tadi neriakin, yang kesel klakson itu bayar 2, selesai lalu dia menuju ke jendela yang ketiga, kemudian perempuan itu mungkin dikasih tahu sama kasir, jadi dia merasa bersalah, jadi dia berusaha untuk menarik perhatian lewat spion dia. Thank you. Lalu si bapak melaju ke loket yang terakhir, mengambil pesanannya, juga sekalian mengambil pesanan perempuan itu. Saudara tahu ceritanya? Perempuan itu muter lagi. Sudah tua juga belum selesai dengan dirinya. Jadi Daud bisa menangani semua bentuk kekecewaan, kemarahan. Dia bisa memanage emosinya dengan benar, dengan baik, dengan sangat luar biasa. Karena Roh Kudus berkuasa atas Daud. Kalau saudara ingin selesai dengan diri saudara, saudara perlu izinkan Roh Kudus berkuasa atas diri saudara. Nah, tanpa Roh Kudus tidak ada suatu apapun yang terjadi. Yang kedua, Roh Kudus menguasai Daud sehingga ia lebih berhasil dari semua orang. Bilang, lebih berhasil, saya lebih berhasil. Saudara sama-sama jualan ayam geprek, tapi nampaknya ayam geprek saudara lebih laris daripada sana sini. Boleh? Boleh. Amin. Ya. Karena Roh Kudus mengurapi Daud. Nah, kalau kita perhatikan tentang Saul, dalam 1 Samuel pasal 16, ya. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sudah lihat perbedaannya antara Daud dan Saul. Persamaannya adalah mereka berdua sama-sama diurapi Roh Kudus. Tetapi Saul menjadi mantan seorang yang diurapi karena ketika dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus meninggalkan dia kan. Tetapi Daud sepanjang umurnya, Roh Kudus tetap berkuasa atas Daud. Dan Saul ketika Roh Kudus meninggalkan dia, ketika Roh Kudus tidak mengontrol Saul, maka Saul menjadi seorang yang sangat kedagingan.
Saul hidup di dalam kecemburuan, diiri hati sepanjang hidupnya. Saul hidup di dalam kedagingan. Saul itu senantiasa bermusuhan, memusuhi. Tepatnya adalah memusuhi. Dia memusuhi Daud seumur hidupnya. Dia tidak bahagia. Dia mengejar-ngejar Daud kemanapun Daud pergi. Dia tidak menikmati istana. Dia adalah seorang raja. Harusnya dia ada di istana. Harusnya kakinya dipijit. Harusnya punggungnya dipijit. Harusnya dia tidur sambil dikipas-kipas. Tetapi karena dia sangat ketakutan. Dia fobia, saudara. Dia takut dengan kehadiran Daud, jadi dia pergi keluar, masuk keluar hutan, turun gunung dan lembah untuk mencari seorang Daud. Dia tidak menikmati hidup di istana karena sepanjang sisa hidupnya dia tidak berhenti mengejar Daud sampai Daud pindah ke Gad. Saudara lihatin, sangat menyedihkan kalau Roh Kudus tidak berkuasa atas hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi kenyataannya kita tidak pernah izinkan dia menguasai kita. Kita ajalah yang selalu berusaha untuk menguasai, untuk mengatur, untuk meminta persetujuan, untuk konfirmasi, untuk submit apa yang kita inginkan. Tapi kita jarang sekali berkata, aku ingin kehendak-Mu. Aku tidak mempunyai ide yang lain. Aku tidak ingin mengatakan apapun. Aku tidak mau yang lain. Aku ingin Engkau. Buatlah jalan-Mu di dalamku. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi. Tentang, ya ini kita baca satu contoh. Ini tentang Simson. Baca ya, 1, 2, 3. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ini tentang Simson. Nah, saudara membaca tentang pria ini dalam seluruh hidupnya. Setiap kali Roh Kudus menguasai Simson, sesuatu terjadi. Setiap kali Roh Kudus berkuasa, rule over, take over seluruh hidup Simson, mujizat terjadi. Kekuatan, keperkasaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan saat Roh Kudus berkuasa atas Simson. Tapi suatu hari, waktu Roh Kudus meninggalkan dia, karena apa? Karena rambutnya dipotong. Saya pengen tahu sebetulnya kuasa Simson ini berkuasa karena apa? Karena rambut ya. Ya? Sebetulnya bukan rambut. Rambutnya dia itu memang dipesan sama Tuhan. Jangan dicukur. Coba direnungkan. Lalu ketika rambutnya dipotong, saudara tahu intinya di mana? Karena dia tidak mematuhi firman-Nya. Ya tak? Tapi semua pengalaman Simson setiap kali Roh Kudus berkuasa, Roh Allah berkuasa atas dia. Semua keperkasaan, kekuatan, hal-hal yang besar dan dahsyat selalu terjadi karena Roh Kudus berkuasa. Jadi saya ingin mengatakan tanpa Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, kita nggak ada apa-apanya. Kita kosong. Benar bahwa Roh Kudus masih tinggal di dalam kita, tapi pencapaian kita apa? Seperti Mbak Priska mengatakan mencapai hal yang terbaik, potensi terbaik, yang maksimal di dalam kita. Tapi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tanpa kita izinkan beliau untuk rule over, take over, ambil alih, berkuasa, mengatur tanpa kita dengan sengaja mengatakan saya tunduk, submit, saya tunduk dan engkau yang bekerja. Tidak ada hal-hal istimewa yang besar bisa terjadi. Karena semua itu karena Roh Kudus. Katakan amin. Cuma karena Roh Kudus. Saya minta saudara ini dalam masa-masa ini please. Saya bersaksi tentang sebuah penglihatan yang saya lihat pada hari, saya lupa antara Senin dan Selasa, tapi itu di Menara Doa. Kemudian
Hari Selasa saya ikut pastor prayer meeting di Imago GSJA. Hari Rabu saya ikut doa hamba-hamba Tuhan di Apius. 3 kali saya melihat penglihatan yang sama. Saya melihat seperti itu seperti office kantor, bukan toko, tapi seperti kantor yang tirainya itu yang bisa ditarik kemudian menutup itu ya. Nah, waktu saya lihat itu, saya liatin tirainya itu ditarik, zeret, kemudian muncul tulisan besar close. Dan Roh Tuhan mengajari saya, semua sumber-sumber dunia close, tapi sumber yang dari surga terbuka, open 24 jam setiap hari. Jadi pesannya adalah berhenti mengandalkan manusia, berhenti mengharapkan resources yang dari dunia. Stop, semuanya close. Saudara tahu mengapa orang Israel mengalami penderitaan itu? Karena klimaksnya mereka akan membutuhkan Mesias sampai mereka sadar, sampai mereka tahu bahwa Mesias adalah tidak lain yang mereka salibkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pada waktu Yesus muncul untuk mereka. Dan semua sumber-sumber natural, kenapa close? Supaya mata kita hanya kepada Tuhan. Berhenti mengandalkan manusia. Stop. Anda akan kecewa. Kenapa? Karena manusia juga terbatas. Saudara berdoa, saya berdoa menanti pertolongan Tuhan, ini kira-kira siapa yang akan jadi malaikatnya Tuhan. Stop. Saudara lihatin tentang Elia. Elia itu mengalami krisis juga seperti yang lain. Lalu burung gagak setiap hari nganterin makanan. Saudara pikir Elia berkuasa untuk ngontrol burung? Sama sekali enggak, benar enggak? Apakah Elia bisa mengatakan kepada burung gagak, please aku bosan makan roti, besok tolong kirim sop Pak Min yang ada air panas-panas? Enggak bisa. Elia tidak bisa mengontrol burung gagak. Tapi burung gagak dikontrol oleh penciptanya burung gagak. Amin. Jadi apakah Elia harus menaruh harapnya kepada burung gagak? No. Dia harus terhubung dengan pencipta burung gagak. Say yes. Kau sudah menaruh harap kepada orang, aduh sayang please. Semua orang terbatas. Dan sekali lagi, jangan berharap kepada janji orang, tapi janji Tuhan. Say yes. Saya tidak mau menceritakan kepada saudara, tapi saya mengalami hal-hal yang ajaib bagi saya. Tentang pertolongan Tuhan, karena terlalu sering bercerita, saya takut nanti gimana gitu, saudara berpikir gimana. Tapi benar-benar ajaib apa yang saya alami. Benar-benar cara Tuhan itu benar-benar seperti burung gagak dan Elia. Saya hanya bisa menangis bercucuran, kok bisa ya, kok kayak gini ya, kok kayak gini, kok bisa seperti ini. Ajaib sekali. Gak bisa percaya apa yang saya lihat cara Tuhan memelihara. Nah maksud saya sebetulnya cuma satu, ikutilah cara saya hidup. Yang saya maksudkan adalah bagaimana saya punya hubungan dengan beliau, itu saja. Jangan yang lain. Jangan ikuti cara makan saya, cara berpakaian saya, cara dandan saya, make up saya, enggak usah. Tapi ikutilah cara saya berhubungan dengan beliau. Nah, saya melihat ajaib. Memang benar sumber-sumber dunia close. Tapi surga 24 jam terbuka. Amin. Teman saudara yang enggak bayar hutang itu tidak ada dalam kontrol saudara. Benar enggak? Saudara lapor dia di polisi kalau dia enggak ada punya uang, terus gimana? Tetap juga enggak bayar, benar enggak? Oke? Saudara ngamuk-ngamuk, hati saudara hilang damai sejahtera, enggak bisa. Tapi teman atau rekan kerja atau rekan bisnis yang enggak bisa bayar hutang, dia itu di bawah kendali Tuhan. Tuhan yang mengontrol hidupnya. Bagaimana kalau saudara berdoa supaya dia diberkati Tuhan? Lalu hatinya digerakkan oleh Tuhan. Jangan menaruh harap
kepada manusia. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, kita itu adanya kurang. Kalau kita kurang, kita nggak bisa nolongin orang. Kecuali apabila kita dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan, kepenuhan Yesus, penuh kasih karunia, penuh berlimpah-limpah, luber. Nah yang luber itu buat orang lain. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Nih orang luber gimana saudara? Logikanya Anda tidak bisa memberi yang Anda tidak punya kepada orang lain. Setuju? Amin. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kita itu kurang bahagia, kurang damai sejahtera, kurang bijaksana, kurang ability-nya, kurang dalam semuanya, kurang kemampuan, kurang duitnya, kurang apanya, semua kurang. Dan kalau kita terus kurang, kapan kita baru bisa jadi berkat kepada orang? Tapi Roh Kuduslah yang memenuhi kita dan membuat kita penuh, melimpah, berlimpah-limpah. Ada sebuah contoh tentang, nah ini dalam Zakaria pasal 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara tahu ini peristiwanya adalah ketika mereka pulang pasca pembuangan Babel. Lokasi mereka itu reruntuhan dong, puing-puing. Saudara mungkin mendengar satu konten yang bagus dari pidatonya Presiden Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu ya. Sangat bagus sekali. Jadi pidatonya dia itu flashback tentang apa yang terjadi dengan mereka. Dan itu memang benar-benar luar biasa ya. Waktu mereka dibantai oleh Hitler, dia satu-satunya negara yang sebetulnya itu sudah habis. Tapi bisa kembali hidup itu seperti pohon zaitun yang ditebang sampai di bawah dipapras. Tapi kemudian tumbuh dan dia bisa menjadi, ketika dia hanya beberapa orang saja, 600 sekian orang. Dan seluruh negara di sekitarnya, negara-negara Arab, 6 negara Arab mengepungnya. Dia bisa menang loh saudara ya. Saya kira ini kebenarannya bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan. Tetapi karena Roh Kudus. Dan ketika ini firman ditujukan kepada Bupati Yehuda ya, karena itu adalah negara jajahan ya, pendudukannya Babel, namanya Zerubabel. Zerubabel adalah Bupati Yehuda. Ayat ini adalah untuk Zerubabel. Zerubabel pulang dalam upaya untuk membangun kembali bait suci, rasanya mustahil. Seperti saudara mau pergi ke jalur Gaza dan kemudian membangun jalur Gaza di situasi ini. Demikianlah orang Israel kembali dari pembuangan dan membangun kembali reruntuhan. Mereka mau bangun rumah sendiri, bangun rumah ibadah sendiri, tapi musuh-musuh di sekelilingnya terus mengintimidasi, terus menekan, membuat laporan palsu. Akhirnya pembangunan itu berhenti sekian lama dan kondisinya seperti kira-kira orang mau bangun di Gaza seperti sekarang. Triliunan rupiah dibutuhkan. Nah, belum tentu juga itu bisa dibangun. Ya kita nggak tahu seperti apa. Ya hanya Tuhan yang tahu. Apakah bisa dibangun. Tapi bayangkanlah Zerubabel akan membangun itu. Dalam Hagai pasal 2. Hagai pasal dekat dengan Zakaria itu. Hagai. Hagai pasal 2. Ayat 21 ke bawah ya. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendara akan mati rebah pada masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan saudara tahu apakah mereka berhasil membangun bait Allah? Berhasil. 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 Di tengah situasi yang sangat sukar, sangat sulit. Tuhan berfirman kepada Hagai untuk Zerubabel bahwa Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Dan barang-barang yang indah-indah akan dibawa ke rumah. Dan itu memang benar terjadi. Raja Darius kemudian memerintahkan membuka catatan-catatan sejarah dan kemudian menemukan bahwa raja-raja Persia, raja-raja Babel itu telah mengambil perbendaharaan rumah Tuhan di Israel. Dan akhirnya atas perintah Raja Darius dikembalikan. Bahkan Raja Darius tulis surat, pembangunan bait suci harus ditanggung dengan APBN. Dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi negara Babel harus Persia ketika itu sudah di take over, diambil alih oleh Persia. Persia harus bayar pembangunan rumah Tuhan yang ada di Israel. Kebayang gak saudara, kok bisa kayak gitu? Raja Persia itu bukan Yahudi. Tapi dia memutuskan hal itu seperti yang dinubuatkan oleh Hagai, Sakaria. Aku menggoncangkan langit. Semua itu ada dalam kuasa Tuhan. Saudara bisa menemukan caranya. Tuhan akan kasih tahu saudara caranya untuk bertahan. Say yes. Amin. Tuhan akan kasih tahu saudara caranya untuk menjalankan bisnis saudara. Tuhan juga kasih tahu saya caranya untuk menjalankan pelayanan saya. Tuhan kasih tahu setiap orang bagaimana caranya untuk kita tetap aman, secure, baik-baik saja. Walaupun keadaan dunia tidak baik-baik, tetapi Tuhan menjamin kita semua akan baik-baik. Kenapa sih saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini adalah ayat yang saya pegang, yang saya ucapkan hampir setiap hari kepada Tuhan. Sebagai keyakinan saya menghafalnya ya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Saya sudah hafal ayat ini ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Janjinya pasti. Amin. Walaupun keadaan tidak baik-baik, Tuhan janji aku akan melindungi engkau. Gimana caranya? Serahkan saja kepada beliau. Ia akan melindungi kepentinganmu, melindungi pekerjaanmu, melindungi bisnismu, melindungi pelayanan kita, melindungi gereja, melindungi keluarga saudara, melindungi anak-anak saudara. Saudara kebayang gak sih rumah orang-orang Israel itu aman, jendela-jendela dan pintu-pintunya anti roket. Tapi kok bisa dimasuki oleh teroris dan membunuh mereka dalam keadaan aman. Memeluk bayi-bayi mereka, memeluk pasangan mereka. Mereka menikmati itu adalah Sabat. Dan mereka itu hari libur Sabat. Mereka tidak boleh melakukan. Kok bisa? Saya sampai tidak habis pikir itu tempat-tempat yang di seluruh dunia sistem keamanannya itu nomor 1. Apalagi kalau kita bicara tentang rumah-rumah kita yang pintunya kayu biasa aja, yang kalau ditendang saya langsung rontok itu pintunya. Terus piye? Tapi firman mengatakan aku akan melindungi engkau. Karena engkau menuruti aku, engkau menunggu aku, engkau tekun, aku melindungi engkau. Bagaimana caranya? Serahkan kepada yang berwajib saudara. Tenang aja saudara, serahkan pada Tuhan. Dia akan melindungi kita. Dia akan melindungi pekerjaan kita. Dia akan melindungi anak-anak kita. Mereka pergi kemana? Oh kita nggak tahu gimana, apa yang terjadi. Tenang, Tuhan melindungi kita. Dia bisa melindungi kita dengan cara menarik kita pergi bersamanya rapture. Tapi dia juga bisa melindungi kita selama kita di bumi. Dia melindungi kepentingan kita. Dengar ini baik-baik. Semua yang penting bagimu penting buat Yesus. Anak saudara penting gak? Cucu saudara penting gak? Pekerjaan saudara penting gak? Orang tua saudara penting gak? Bahkan kucing peliharaan saudara, yang saudara cinta, saudara tangisi, semua yang penting untuk saudara penting untuk Yesus. Say yes. Semua yang penting untuk aku penting untuk Yesus. Saya selalu mengatakan, oh Yesus,
Engkau tahu bahwa suamiku itu penting untuk aku. Anak-anakku sangat penting untuk aku. Jadi semua yang penting untukku, penting juga untukmu. Ia akan menjaga kita. Haleluya. Saya memberikan sebuah tantangan. Maukah saudara izinkan Roh Kudus? Maukah saudara dengan rela mengatakan, sudah Tuhan cukup sampai di sini. Saya yang ngatur-ngatur. Mulai hari ini please engkau aja yang ngatur. Ada? Mau? Ya. Ya. Sekarang yang mau maju ke depan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Semua yang penting untukmu penting untuk Yesus kali. Come on. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Thank you. Kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir. Semua bilang mau Tuhan, Tuhan take over, rule over. Tuhan, aku malas ngatur-ngatur sendiri. Sekarang aku mau Engkau ngatur. Aturan di hidupku. Aturan di hidupku. Ikan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, worship. Mengalir kuasa dari tempat maha. Tuhan berkuasa atas hidupku. Kekal mulia. Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari bersama dengan kita. Tuhan take over, rule over me, rule over my business. Berkuasalah atas bisnisku, berkuasalah atas keuanganku, berkuasalah atas pernikahanku, berkuasalah atas pelayananku, berkuasalah atas hidupku. Berkuasa atas hidup. Kau akan baik-baik saja. Tuhan melindungi engkau. Semua yang penting untukmu penting untuk Yesus. Anak-anakmu sangat penting untukmu, penting untuk Yesus. Semua yang penting untukmu penting untuk Tuhan. Kau sangat berharga, sangat berharga. Andalkan Tuhan. Kuasa dari tempat maha izinkan Roh Kudus berkuasa atas. Roh Kudus berkuasa atas. Dia akan membuat engkau lebih berhasil dari orang lain. Tuhan akan. Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan adil untukmu.
Lepaskan kemarahan. Lepaskan semua kemarahan. Lepaskan semua kemarahan. Seperti Daud, dia menang atas keadaan, dia dilukai, dia dihancurkan, tapi Tuhan menolong engkau. Berkuasalah Roh Kudus atasnya. Roh Kudus berkuasa. Dia membuat engkau lebih berhasil dari siapa. Engkau lebih berhasil dari orang lain. Tuhan mengangkat engkau. Tuhan mempunyai impian jauh lebih besar dari rencana. Jauh lebih besar. Perbuatan Tuhan yang besar terjadi di dalam engkau, terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi engkau, penuhi engkau. Darah Yesus mengalir seluruh tubuhnya dalam nama Yesus. Berkuasalah Roh Kudus atas dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan hatiku, berkuasalah Roh Kudus atas ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku pasti tahu bersamamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Berkuasalah atas gereja ini Tuhan. Berkuasalah atas pelayanan kami.
pekerjaan kami, karier, bisnis, keluarga kami, anak-anak kami. Berkuasalah Roh Kudus. Kami ingin melihat itu terjadi kembali Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang diberkati berkata, amin. Oke, ada pengumuman untuk Harnas kaum wanita, kaum muda. Hari Sabtu 21 Sabtu depan di GSJA Trunuh. Silakan bergabung. Informasi lebih lengkap bisa hubungi Mas Junta atau Mas Wisnu. Oke, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau yang menyediakan benih bagi penabur, dan Engkau juga yang melipat gandakan hasil. Kau yang mengendalikan alam semesta ini. Kami memandang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Kau sudah janji, kami simpan janji-Mu dalam hati kami. Kau tidak akan meninggalkan kami. Kau memenuhi semua kebutuhan kami. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Bapa Allah yang perkasa,
Raja mulia, Allah yang kudus. Hanya oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami boleh mengambil tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Karena sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang telah menebus dosa kami dan mengampuni setiap kesalahan kami. Dan Engkau Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami boleh berkenan, bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana ada oleh kasih karunia-Mu yang besar. Sehingga sebab itu Tuhan, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya. Tetapi namun manusia batiniah kami dibahari dari sehari ke sehari. Amin. Sebab penderitaan yang ringan saat ini mengerjakan kemuliaan kekal lebih dari segala-galanya. Amin. Bahkan Tuhan mengalahkan segala penderitaan kami, Bapa. Amin. Sebab kami tidak melihat yang terlihat, namun kami melihat yang tidak kelihatan. Amin. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapa, Engkau sanggup memberkati kami ya Tuhan. Amin. Engkau sanggup memberi keberhasilan bagi kami ya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah menguasai setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang mengarahkan batang air, yang mengalir, yang meluberkan berkat-berkat-Mu melimpah tepat pada waktunya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa saat ini yang baik dalam masih belajar, yang belum bekerja dan beri pekerjaan. Dan berkati semua Tuhan mata pencarian dan usaha pekerjaannya Tuhan dengan melimpah-limpah sehingga menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi saluran berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di antara kami yang sakit ya Tuhan, baik di antara keluarga kami ya Bapa, Engkau lawat mereka ya Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan, pulihkan, boleh menjadi sehat sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang memerlukan pertolongan yang darurat ya Tuhan. Engkau sanggup membuat mujizat Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dan mujizat terjadi. Haleluya Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah ya Tuhan. Terima kasih. Yang telah melayani Engkau dengan sedemikian rupa. Dengan segala jerih lelahnya. Terima kasih. Dengan segala pikiran dan tenaganya. Amin. Bahkan dengan derean air mata. Hamba-Mu telah menabur segala kebajikan dan kebaikan. Bahkan menabur di dalam doanya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Bapa, Engkau nyatakan tuayan-Mu. Baik di pelayanannya dan dimanifestasikan di keluarganya ya Tuhan. Amin. Berkati setiap pelayan-pelayan ya Tuhan. Baik staf gereja ini Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Tim musik Kau berkati ya Bapa. Singer Kau berkati ya Tuhan. Dan worshiper Kau berkati ya semuanya Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Sehingga gereja-Mu boleh berhasil memuliakan nama Tuhan. Dan memenangkan banyak jiwa. Memenangkan kota Klaten. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, DPR, MPR Tuhan, TNI, Polri ya Tuhan. Bahkan seluruh pemangku kekuasaan di negeri ini sampai seluruh pelosok tanah air Tuhan, Kau pakai mereka dengan kebaikan, Kau pakai dengan kebenaran, sehingga semuanya untuk kedamaian bagi bangsa negara Indonesia Tuhan.
Menjelang pemilu Tuhan, kiranya Bapa setiap peserta pemilu Tuhan Kau berikan kuasa untuk menahan diri Bapa, sehingga negeri menjadi aman. Dan Kau berikan keberhasilan untuk memberi pemimpin yang lebih baik dari saat ini ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sekalipun di luar sana dunia penuh dengan segala peperangan, tapi Indonesia dilindungi, diberkati, baik ekonominya, baik keamanan, keadilannya, dan rukun damai sejahtera bagi bangsa kami. Inilah doa kami, hanya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.